Hello everyone, how are you? Semoga semuanya baik ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari chapter 3. What time is it? In this chapter, we will learn about to tell the time, to tell the date, to tell the day, and to tell the month. Jadi, pada bab ini kita akan mempelajari bagaimana menyatakan waktu, tanggal, hari, dan bulan dalam bahasa Inggris. Tetapi untuk pembelajaran hari ini kita belajar tentang tell the time. Okay, we will learn to say the time. Kita akan belajar bagaimana menyebutkan waktu. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, we will listen carefully to our teacher say the times. Pertama, kita akan mendengarkan baik-baik guru menyebutkan waktu. It's 1 o'clock. It's 2 o'clock. Ini jam 1 tepat. Ini jam 2 tepat. And so on. Dan selanjutnya. Second, we will repeat the words after the teacher one by one. Yang kedua, kita akan ulangi kata setelah guru menyebutkannya satu persatu. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Sebutkan kalimat secara lantang, jelas, dan tepat. Okay, repeat after me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, good. Kemudian, how to ask the time. Bagaimana cara menanyakan waktu? Nah, berikut ada ekspresi yang digunakan untuk menanyakan waktu. Seperti, what time is it? Yang berarti, jam berapa sekarang? Atau kalian juga bisa menggunakan can you tell me the time please? Bolehkah tahu jam berapa sekarang? Atau bisa juga what time is it right now? Do you know what time is it? May I know what time is it? Could you tell me the time please? Seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menjawab apabila ditanya waktu? Kita hanya menjawab dengan it is plus time. Jadi, seperti contoh di sini, it is 5 o'clock. Ini jam 5 tepat. Or it is 11:45. Berarti ini jam 12 kurang seperempat. Seperti itu. Kemudian, sebelum kita mempelajari tentang jam lebih lanjut, kita harus mengetahui kosakata-kosakata yang dipakai dalam jam dalam bahasa Inggris ya. O'clock itu berarti tepat, to berarti kurang, pas berarti lebih, quarter itu seperempat atau 15 menit, dan a half artinya setengah atau 30 menit. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke jam ya. Jadi, 1 jam itu ada 60 menit. Perpindahan jarum panjang setiap satu angka adalah 5 menit. Jadi,
Dari angka 12 ke angka 1 itu bernilai 5 menit. Nah, kalau dari angka 12 ke angka 2 itu berarti 10 menit. Karena setelah 5 itu ditambah 5 menit lagi jadi 10 menit. Ini. Dan seterusnya. Kemudian, perhatikan pada gambar ini. Ada dua bagian kanan dan kiri. Di sebelah kanan ada past dan di sebelah kiri ada to. Tadi kita sudah belajar kosakata bahwa past artinya lebih dari dan to itu kurang. Oke. Sekarang kita belajar menggunakan jarum supaya lebih mengerti. Perhatikan jarum jam panjang itu berada di angka 4, berarti termasuk dalam bagian pas. Nah, di dalam bahasa Inggris untuk menyebutkan waktu biasanya kita menitnya terlebih dahulu baru jamnya. Nah, maka dari itu dari angka 12 ke angka 4 ini ada 20 menit. Menitnya dulu 20 past, menit ditambah past 20 past. Ini karena angkanya di angka 7 berarti 20 past 7. Atau bisa disebut dengan jam 7 lebih 20 menit. Nah, di dalam bahasa Inggris jarum pendek itu bernama small hand dan jarum panjang bernama large hand. Bisa dipahami ya? Kemudian apabila kita jarumnya berada di sebelah kiri, berada di bagian to. Ingat ya, menitnya terlebih dahulu, baru jamnya. Jarum panjangnya berada di angka 11. Nah, dari 11 ke 12 ini berapa menit? Kan hanya 5 menit. Berarti 5 ditambahkan 2 ditambahkan angkanya 4 kan ini ya, berarti 5 to 4. Jam 4 kurang 5 menit. Seperti itu ya. Selalu perhatikan jarum panjangnya. Kemudian a clock. A clock artinya tepat. Jadi setiap jarum panjang menunjukkan angka 12 itu selalu disebut dengan a clock. Jadi tinggal caranya ke jarum pendek 2, langsung saja berarti it is 2 o'clock. Dan ini jarumnya menunjukkan angka 7, jarum pendeknya. It is 7 o'clock, seperti itu. Kemudian past. Past itu lebih. Jadi perhatikan jarum panjang terlebih dahulu. Lebihnya dari 12 ke 3 ini 15 menit. 15 menit berarti quarter. Dan dilihat di jarum pendeknya menunjukkan angka 1. Berarti quarter plus past karena di sini lebih past 1. Berarti it is quarter past 1. Jam 1 lebih seperempat. Kemudian perhatikan angka jarum panjang menunjukkan angka 6. Nah, dari 12 ke 6 ini
ada 30 menit. 30 menit bisa disebut dengan a half. Dan jarum pendeknya menunjukkan angka 2 karena belum di angka 3. Jadi di angka 2. It is a half ditambahkan past karena lebih. Past 2. Jam 2 lebih 30 menit atau bisa disebut juga dengan setengah 3. Seperti itu ya. Kemudian to, yang artinya kurang. Perhatikan jarum panjang lagi. Jarum panjang berada di angka 10. Dari angka 10 ke angka 12 itu kurangnya 10 menit. Jadi it is a 10 ditambahkan kata to, kemudian jarum pendeknya berada di angka 8. Berarti it is a 10 to 8. Jam 8 kurang 10 menit. Seperti itu. Kemudian di sini jarum panjangnya menunjuk ke angka 11. Dari angka 11 ke angka 12 ini 5 menit. Jadi 5 ditambahkan dengan 2 ditambahkan ini angka 3. Jadi it is a 5 to 3. Jam 3 kurang 5 menit. Jadi jam 3 kurang 5 menit. Kemudian, to telling the time you may also use the following way. Jadi, kita juga bisa menggunakan cara seperti ini. Tidak perlu dibalik kalau ini ya. Jadi langsung menyebutkan angkanya. 9, 10, 5, 30, 2, 15, 1, 17. Seperti itu. Kemudian di dalam bahasa Inggris terdapat AM and PM. Apa sih AM dan PM itu? Nah, IM dan PM fungsinya adalah untuk membedakan antara tengah malam, pagi, siang, sampai kembali ke tengah malam lagi. Kalian bisa perhatikan ini ya. IM atau anti-meridian itu waktu dari jam 12 malam sampai dengan jam 11.59 siang. Kenapa tidak jam 12, Bu? Jam 12 itu sudah masuk ke dalam PM or post meridian. Jadi, post meridian itu waktu dari jam 12 siang, tengah siang, sampai dengan jam 11.59 malam. Kemudian perhatikan di sini IM dan PM. Di sini tertuliskan 7:30 AM, berarti 7:30 in the morning. Kemudian 9:10 AM, 9:10 in the morning. Karena dari jam 12 malam sampai dengan jam 11.59 siang itu adalah masuk ke dalam IM, jadi morning. Kemudian 1:20 PM, 1:20 in the afternoon. 7:25 PM, 7:25 in the evening. Oke. Bisa sambil dipelajari lagi yang ini ya.
Okay, I think that's enough for this video today. See you on the next video. Dan di sini ada kalimat dari Nelson Mandela bahwa pendidikan merupakan senjata yang paling mematikan di dunia. Karena hanya dengan pendidikan Anda bisa mengubah dunia. Jadi tetap semangat meskipun pandemi. Jadi tetap semangat belajar meskipun dalam keadaan pandemi. Semoga pandemi segera reda. Jangan lupa pakai masker, di rumah saja, jaga jarak. Apabila tidak ada keperluan, jangan keluar. Oke, jaga kesehatan. See you on the next video.